Salam Sobat STII, dan kita berjumpa lagi di dalam program Ragi pada hari ini. Dan dalam program Ragi pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-19, dimulai dari ayat yang ke-21. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir dan akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Dari pembacaan Yesaya pasal 19 dari ayat 21 sampai 25 ini, saya memberi tema, yakni mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan itu merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sebab tanpa memiliki pengenalan akan Tuhan, kita akan sering salah memahami maksud dan rencana Tuhan. Salah satu pengalaman Ayub, waktu semuanya hancur, dia masih bisa mengucap syukur. Tapi manakala kehancurannya tidak kunjung pulih, bahkan dia menderita sakit dari borok basah dari kepala sampai kaki, beberapa waktu kemudian dia mulai goyah iman dan pengharapannya. Dia mulai mengutuki hari kelahirannya, dia mulai mengutuki susu mamanya. Kenapa? Karena dia gagal memahami apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Oleh karena itu, jika kita berhasil mengenal Tuhan, apa saja akan kita alami? Yang pertama, saat kita berhasil mengenal Tuhan sedemikian rupa, maka berkat-berkat yang akan dialami anak-anak Tuhan dan kita semua, Sobat Kristus, keluarga STI, dan para alumni, yang pertama adalah doanya terkabul dan menerima kesembuhan. Itu yang dinyatakan di dalam ayat 22 tadi. Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Ya, saya rasa semua kita pernah mengalami yang namanya berdoa dan tidak kunjung datang jawaban-jawaban Tuhan itu. Bukannya Tuhan tidak menjawab, tetapi seringkali menjadi masalah adalah karena kita kurang peka untuk mendengar jawaban-jawaban Tuhan. Makanya dalam surat Yakobus pasal 4 yang ketiga dikatakan, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Artinya begini, tidak jarang orang Kristen berdoa, anak Tuhan berdoa, tetapi tidak menerima apa-apa. Bahkan pernah satu keluarga meminta Tuhan Yesus datang untuk berdoa supaya dia sembuh dari penyakitnya. Tetapi malah Tuhan Yesus mengulur-ulur waktu sampai orang tersebut meninggal. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya keluarga Maria, keluarga Marta punya pengalaman. Berkunjung kepada Yesus, berpesan kepada Yesus, tetapi tidak kunjung datang. Keinginannya tidak dikabulkan. Tetapi ternyata di balik semuanya itu justru akan ada mukjizat. Sebab Lazarus bukan saja sembuh dari penyakitnya, tetapi malah bangkit dari kematiannya. Jadi artinya keluarga ini telah menceritakan kepada kita betapa tidak nyamannya doa-doanya itu tidak dijawab. Makanya apa yang dikatakan dalam Yesaya 19:22 bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka doa-doa kita terkabul, bahkan sakit penyakit kita pun disembuhkan. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Berkat yang kedua yang ingin kita alami, yaitu negerinya akan mengalami kemajuan. Ayat 23 tadi mengatakan pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Hari ini kita dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, di depan mata kita sudah melihat bahwa jalan tol di Pulau Jawa kita bisa lihat dari ujung barat dan sebentar lagi akan sampai ujung timur kota Banyuwangi. Dampaknya
luas jika jalan tol ini selesai. Hari ini saya sudah tinggal di desa pinggiran kota Salatiga dan saya sudah merasakan dampak dari jalan raya yang kita miliki. Kemajuan demi kemajuan dialami. Desa-desa sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Ini baru kita lihat upaya-upaya yang dikerjakan maksimal. Apalagi berkat Tuhan jika lebih lagi diturunkan atas negeri kita, atas kota kita, maka kita akan mengalami kemajuan. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada sobat semua, anak-anak muda secara khusus bahwa ke depan kita tidak usah berduyun-duyun urbanisasi ke kota. Dimanapun kita tinggal, manakala negara kita mengalami kemajuan, maka kita bisa hidup sebagaimana layaknya orang-orang yang tinggal di perkotaan. Kita bersyukur bahwa negara kita akan mengalami kemajuan, dan salah satu yang akan mengalami kemajuan nanti adalah kota-kota kecil dan desa-desa. Ya, makanya orang tidak usah berduyun-duyun bangun kota besar sampai akhirnya desa-desa akan timbul sebuah kemelaratan. Tuhan berjanji kepada orang Mesir bahwa saat mereka mengenal Tuhan, kemajuan di kemajuan akan dilakukan. Dan saya sebagai hamba Tuhan telah pernah tinggal di kota-kota besar, di Ambon, di Bali, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan sejak pasca Corona, saya mengambil keputusan tinggal di desa. Dan saya tidak mengalami kekurangan apapun. Ya, saya sedang mempersiapkan masa pensiun ke depan dengan peternakan domba ini. Dan sekarang saya sudah mulai melihat bahwa ini kelak akan jadi pola. Hamba-hamba di desa perlu punya sambilan, punya tabungan dari kandang berupa ternak domba. Tidak usah banyak-banyak, 10 ekor sajalah. Kalau 10 ekor saja, paling tidak tiap tahun kita bisa memiliki tabungan 12 ekor. Kalau 2 juta saja, itu sudah puluhan juta kita tabung dari kandang. Ya, jadi kalau kota kita diberkati, negeri kita diberkati, maka diberkati. Perhatikanlah apa yang dikatakan Yosua pasal 6 ayat 26. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko. Kalau kota itu sudah dikutuk, dibangun dengan cara apapun, hancur. Jadi kita orang-orang percaya bersyukur bahwa kita punya presiden yang tepat dan punya mimpi supaya tahun 45 nanti Indonesia akan menjadi negara maju. Dan salah satu peranan penting yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berupaya sedemikian rupa supaya negeri, desa, kota di mana kita tinggal, di mana kita melayani, makin mengalami kemajuan. Anak-anak muda jangan takut di desa. Saya sudah ketemu orang-orang desa, penghasilannya tiap bulan lebih dari 200 juta. Ratusan juta bisa diperoleh, sekalipun seseorang tinggal di desa. Hamba-hamba di desa nggak usah takut. Saat negeri ini menjadi negara maju, singkong yang sekarang ini per kilo 5.000, kelak menjadi 500.000. Ya, jadi kita tidak usah khawatir. Tuhan pasti memberkati negeri kita, desa kita, di mana saudara melayani pasti diberkati. Yang terakhir, apa yang kita akan alami jika kita mengenal Tuhan dengan cara benar, maka negerinya betul-betul akan diberkati oleh Tuhan. Bukan sekedar mengalami kemajuan, tetapi betul-betul diberkati. Dikatakan dalam ayat 24 dan 25 tadi. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan terus-menerus adalah berdoalah supaya negeri kita diberkati, bukan sekedar mengalami kemajuan. Sebab negara jika maju tetapi tidak diberkati, maka kejahatan juga mengalami kemajuan. Orang-orang Kristen di Amerika kelak akan menjadi warga minoritas. Bahkan orang-orang Kristen di Amerika kelak bisa masuk penjara gara-gara menolak pernikahan pria dengan seorang laki-laki. Pendeta yang menolak melakukan pemberkatan nikah laki-laki dengan laki-laki bisa masuk penjara. Artinya apa? Negara menjadi maju saja tanpa diberkati, malah menjadikan kemunduran. Makanya kita perlu berdoa supaya negeri kita diberkati dalam segala hal. Seperti yang dilakukan oleh Ishak dalam Kejadian 26 ayat 12. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tanah itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah posisi dalam berkat Tuhan, apa saja
yang saudara lakukan sungguh pasti diberkati. Ya, saya baru saja mendapatkan undangan untuk adakan konferensi di Bali tanggal 9 sampai 13 yang ke depan, yaitu konferensi hamba-hamba Tuhan pedesaan di Asia Tenggara. Saya diminta berbicara tentang bagaimana meningkatkan ekonomi hamba Tuhan di desa, dan fokus yang saya sampaikan adalah dalam bidang ternak domba, sebab kami punya tim Gerar Ministry. Kami trainer-trainer dalam bidang peternakan sapi, domba, dan juga babi. Jadi saya yakin bahwa ke depan kota kita, desa kita, di mana saudara pelayanan pasti diberkati. Jadi ini yang saya sampaikan di dalam acara Ragi saat ini. Jika kita berhasil mengenal Tuhan, yang akan kita alami adalah doa kita terkabul dan kita akan menerima kesembuhan. Yang kedua, negeri kita akan mengalami kemajuan, dan yang terakhir, negeri kita akan diberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab firman-Mu mengingatkan kami kembali tentang bagaimana progres pelayanan kami, pengenalan kami akan Tuhan. Manakala kami stagnan dan tidak mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan, seperti yang dialami Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, maka Ayub akan mengalami goncangan-goncangan yang serius secara jasmani maupun secara ekonomi. Karena Tuhan, lewat pengalaman Ayub kami mau belajar bahwa betapa pentingnya kami harus mengenal Tuhan. Lewat dengar firman Tuhan seperti ini, lewat baca firman Tuhan, lewat pendidikan teologi, lewat pelayanan, lewat ibadah-ibadah, lewat pembacaan firman Tuhan, sehingga kami makin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya semua hamba-hamba-Mu, sobat Kristus yang saat ini mendengar firman Tuhan ini, maka doa-doamu akan dikabulkan. Saat engkau sakit, engkau akan sembuh. Dan negeri atau desa di mana engkau tinggal, engkau akan mengalami kemajuan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Haleluya. Amin.